Pada materi sebelumnya, kita telah membahas mengenai sequencing active training activities. Jadi, pada materi tersebut kita telah mengetahui bahwa terdapat 6 hal yang harus diperhatikan saat kita menyusun suatu training. Yang pertama, kita dapat mengatur aktivitas yang menarik. Yang kedua, kita dapat membentuk rasa nyaman. Yang ketiga, kita dapat membuat kegiatan yang bervariasi, sehingga masing-masing peserta tidak akan merasa bosan. Yang keempat, kita dapat membangun ide secara bersama-sama, karena partisipan itu bisa lebih menangkap atau lebih mengerti materinya bila materi tersebut didiskusikan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, kita dapat mengajarkan bagian yang sederhana terlebih dahulu, kemudian kita dapat mengajarkan bagian yang lebih kompleks. Selanjutnya yang terakhir, kita dapat meminta mereka untuk membuat planning setelah melaksanakan kegiatan training. Sebelum masuk ke materi, yuk siapkan notes dan juga pastikan bahwa teman-teman berada dalam posisi duduk yang tegak ya, sehingga setiap materi dapat tersampaikan dengan baik. Oh iya, nanti setelah menyaksikan video, teman-teman diminta untuk membuat rangkuman dari 5 komponen makro desain. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai makro desain. Makro desain terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, open activities, yang kedua, building blocks, yang ketiga, middle activities, yang keempat, advanced knowledge and skill design, lalu yang kelima, terdapat closing activities design. Setelah membahas mengenai makro desain, kita juga akan membahas mengenai coaching and counseling program. Halo, perkenalkan nama saya Febe. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara untuk menciptakan suatu objek atau suatu kegiatan secara berurutan. Sebelumnya, kalau teman-teman itu berlaku sebagai trainer, teman-teman itu wajib banget untuk menetapkan tujuan apa sih yang teman-teman ingin capai setelah melakukan training tersebut. Oleh karena itu, dalam bab ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menciptakan gambaran awal dari sebuah training atau yang biasa disebut sebagai makro desain. Selanjutnya, terdapat beberapa unsur dari makro desain. Yang pertama adalah open activities. Jadi, dari pelaksanaan open activities ini, teman-teman dapat melibatkan para peserta untuk membentuk kelompok-kelompok kecil. Dari kelompok-kelompok kecil itu, mereka dapat diminta untuk mengenal satu sama lain. Kemudian, setelah membentuk kelompok-kelompok kecil, teman-teman itu dapat memberikan materi. Kemudian, dari situ, teman-teman dapat meminta mereka untuk mendiskusikannya dengan anggota mereka masing-masing. Selanjutnya, yang kedua terdapat building blocks. Jadi, desain activities ini digunakan untuk memberikan suatu pengetahuan dasar dan juga untuk mengembangkan suatu keterampilan. Oleh karena itu, bila sebelumnya teman-teman telah meminta partisipan untuk membentuk kelompok kecil, nah, saat ini adalah saat yang tepat untuk teman-teman meminta salah satu dari mereka untuk mempresentasikan apa sih hasil yang telah didiskusikan dalam kelompoknya. Selanjutnya, yang ketiga terdapat middle activities. Jadi, di tahap ini, desain activities bertujuan untuk mengenali program apa sih yang sedang diberikan kepada trainee. Jadi, masing-masing trainee ini dapat diberikan beberapa kegiatan seperti role play, observasi, simulasi, pemberian project, dan sebagainya. Selanjutnya, yang keempat terdapat advanced knowledge and skill design. Jadi, pada tahap ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dari masing-masing peserta, sehingga masing-masing peserta juga akan diberikan beberapa persoalan terkait pemecahan masalah. Dalam tahap ini, masing-masing trainer juga dapat mengetahui apakah peserta itu dapat memahami materi yang telah diberikan atau belum. Selanjutnya, trainer juga dapat mengetahui apakah mereka ini memperhatikan atau tidak selama pelaksanaan. Lalu selanjutnya, masing-masing peserta juga dapat mengungkapkan apa sih yang mereka rasakan selama pelaksanaan training. Selanjutnya, terdapat closing activities design. Jadi sebelumnya teman-teman itu kan telah mempelajari bagaimana sih cara menerapkan suatu tahapan-tahapan training.
Nah, pada tahap kali ini, seorang peserta itu kan sudah mendapat materi, kemudian mereka juga diberikan kesempatan untuk bertanya, bahkan sudah diberikan juga kesempatan untuk presentasi, role play, dan sebagainya. Sehingga apabila mereka telah dapat melakukannya, pada tahapan ini mereka sangat diharapkan untuk dapat melakukan aktivitas atau kegiatan tersebut secara konsisten apabila mereka telah keluar dari ruangan training tersebut. Perkenalkan, nama saya Juan. Nah, dalam tutorial ini terdapat materi yaitu Coaching and Counseling Program. Nah, dalam program 2 hari ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan manajer sebagai pelatih dan sebagai konselor. Sebagai seorang pembina atau pelatih, butuh untuk mengidentifikasi kebutuhan di antara karyawan akan instruksi dan arahan. Biasanya terkait langsung dengan tugas kerja mereka saat ini. Dalam hubungan pembinaan, karyawan diharapkan akan terbuka untuk nasihat dan menunjukkan sedikit sifat defensif. Nah, sebagai konselor, manajer butuh untuk mengidentifikasi masalah yang mengganggu kinerja karyawan. Misalnya karyawan mengalami kelelahan dan kurang berminat pada pekerjaan. Seorang konselor perlu beralih dari mode pembinaan ke mode konseling apabila karyawan tidak terbuka untuk masukannya. Dalam hubungan konseling, manajer membangun kepercayaan dengan mendekati karyawannya dengan cara yang sangat mendukung dan tidak mengancam. Nah, program ini memberikan bobot yang sama pada aspek afektif, aspek perilaku, dan aspek kognitif. Hal ini dibangun atas pelatihan yang telah diterima peserta tentang Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI, sebuah alat di mana pengaruh tipe kepribadian pada kinerja sebagai seorang manajer dapat diperiksa. Baik, kita akan memulai di bagian yang pertama. Nah, di bagian pertama ini adalah opening exercise atau pembukaan pelatihan. Nah, kita mulai dengan pelatih yang memberikan istilah tentang pembinaan dan konseling, lalu memberitahu tujuannya dengan kelompok pelatihannya. Tujuannya yaitu, yang pertama adalah memberikan nilai dan peran pembinaan dan konseling dalam pekerjaan seorang manajer. Yang kedua, untuk mempelajari dan melatih keterampilan membina. Dan ketiga adalah untuk mempelajari dan melatih keterampilan konseling. Setelah kita memberikan introduksi dan tujuannya, kita lanjut ke the role of the coaching and counseling, yaitu peran dari pembinaan dan konseling. Nah, di bagian ini adalah urutan kegiatan yang dirancang untuk mencapai pembangunan tim, penilaian tim, dan keterlibatan belajar langsung. Meskipun peserta sudah saling mengenal, mereka menjadi akrab kembali dengan mendiskusikan pengalaman mereka sebelumnya dan pandangan mereka saat ini. Pada saat yang sama, pelatih dapat menilai sikap peserta tentang topik pelatihan. Dalam bagian ini terdapat video, di mana video ini digunakan tidak hanya untuk memperjelas lebih lanjut perbedaan antara pembinaan dan konseling, tetapi juga untuk merangsang minat dan pengembangan keterampilan lebih lanjut. Nah, dapat kita mulai dengan diskusi, yaitu tanyakan, apakah Anda memiliki pengalaman dibimbing dan dinasehati oleh orang lain? Lalu, perilaku bimbingan dan konseling apa yang efektif dan tidak efektif? Nah, setelah kita melakukan diskusi, kita lakukan aktivitas. Aktivitasnya adalah mintalah peserta mengidentifikasi contoh spesifik di mana pembinaan dan konseling dapat terjadi atau mungkin tidak terjadi dalam pekerjaan Anda sebagai seorang manajer. Setelah kita lakukan aktivitas, kita kembali lakukan diskusi, yaitu tanyakan apakah manfaat dari coaching dan konseling secara efektif. Setelah kita lakukan diskusi, kita akhiri dengan menonton, dengan tontonan coaching and counseling, yaitu gambaran dari dua keterampilan tersebut. Setelah kita selesai di bagian yang pertama, kita mulai dengan bagian kedua, yaitu building blocks. Di dalam building blocks ini terdapat melatih karyawan dan konseling karyawan. Nah, di dalam melatih karyawan, urutan pelatihan pertama dimulai dengan latihan yang menunjukkan kelemahan umum dalam melatih orang lain. Peserta kemudian diminta untuk mengamati prosedur pembinaan yang efektif dan menerapkan apa saja yang telah mereka amati dalam situasi kerja, kehidupan nyata, tentang mengajarkan keterampilan atau prosedur kepada peserta lainnya.
Lalu urutan diakhiri dengan pertukaran yang menarik antara peserta dengan profil MBTI yang kontras mengenai kebutuhan masing-masing dalam situasi pembinaan. Dapat kita lihat, pertama kita dapat melakukan aktivitas, yaitu mintalah peserta mengamati permainan peran atau role play di mana seseorang akan mempelajari sesuatu yang baru. Lalu yang kedua, mintalah peserta berlatih mengajarkan keterampilan atau prosedur baru kepada seorang karyawan. Lalu diakhiri dengan diskusi, yaitu tanyakan bagaimana profil MBTI Anda mempengaruhi cara Anda melatih karyawan. Nah, yang kedua terdapat konseling karyawan. Urutan pelatihan kedua ini dimulai dengan pertimbangan afektif terhadap masalah yang melekat pada konseling karyawan. Kemudian menyajikan keterampilan konseling dasar, yaitu umpan balik, mendengarkan, mempertanyakan, dan merefleksikan, dan memberikan kesempatan untuk praktik. Di akhir urutan adalah diskusi kedua dari MBTI, yaitu meneliti bagaimana gaya kontras mempengaruhi keberhasilan pengalaman konseling. Dapat kita lihat, yang pertama kita dapat melakukan diskusi. Tanyakan bagaimana perasaan Anda ketika Anda harus menasehati karyawan yang menentang atau melawan Anda. Setelah kita lakukan diskusi, lakukanlah presentasi, yaitu berikanlah pedoman untuk memberikan umpan balik atau feedback kinerja. Setelah presentasi, kita lakukan aktivitas, yaitu mintalah peserta mempraktikkan keterampilan umpan balik atau feedback. Lalu, kita lakukan aktivitas lagi, yaitu mintalah peserta mempelajari cara-cara untuk mendengarkan secara aktif, merenungkan kembali apa yang dikatakan orang, dan mengajukan pertanyaan yang menyelidiki. Setelah kita lakukan aktivitas, kita demonstrasikan, yaitu mintalah peserta berpartisipasi dalam wawancara konseling. Lalu yang keenam, kita lakukan aktivitas, yaitu mintalah peserta mempraktikkan wawancara konseling. Lalu, kita akhiri dengan diskusi. Tanyakan, bagaimana profil MBTI Anda mempengaruhi cara Anda menasehati karyawan. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari yang sudah dijelaskan oleh Juan tadi. Dalam kegiatan selanjutnya yaitu case review problem. Sebelum saya membahas topik selanjutnya, saya akan bertanya, apakah ketika kita mendapatkan sebuah kasus yang baru, perlu adanya bimbingan atau diskusi? Jika memerlukan, kita dapat melakukannya bersama-sama agar kalian juga dapat memahami peran masing-masing dalam kegiatan konseling sendiri. Dalam case review problem, aktivitas yang bisa kita lakukan adalah kita dapat meminta peserta untuk menentukan apakah dalam situasi atau kasus tertentu kita memerlukan suatu pelatihan atau konseling dari tindakan yang akan kita lakukan. Seperti kita dapat menanyakan kapan dan bagaimana keterampilan dalam konseling dilakukan. Nah, di situ kita dapat membahasnya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada advanced skill. Dalam advanced skill ini kita akan mengetahui beberapa masalah yang muncul dalam coaching dan konseling. Pertama yang biasanya terjadi adalah bagaimana caranya mengatasi suatu kemarahan dan penolakan dalam kegiatan coaching dan konseling. Nah, di sini kita sebagai trainer harus tahu caranya melatih peserta untuk mengatasi kemarahan dan penolakan tersebut. Karena jika tidak diatasi, kegiatan coaching dan konseling tidak akan terjadi. Lalu yang kedua, kita sebagai trainer juga harus dapat meningkatkan motivasi kinerja untuk para trainee. Dengan cara kita sebagai trainer dapat meminta peserta untuk berlatih supaya memiliki motivasi yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga adalah kita dapat menggunakan role play untuk mengetahui mengenai peran kita dalam coaching dan konseling agar peserta dapat mengetahui kesalahan atau dapat mengkritik dalam berbagai situasi coaching dan konseling. Jadi apa sih tujuan dari advanced skill? Nah, jadi tujuan dari advanced skill ini adalah mempertimbangkan suatu masalah baru yang akan muncul dalam situasi tertentu.
atau situasi yang kita tidak duga sebelumnya. Kita tidak hanya dilatih untuk mengatasi suatu kemarahan atau meningkatkan motivasi kinerja saja, tetapi kita sebagai trainer dilatih untuk menambah keterampilan yang sulit. Jadi, kita sebagai trainer dapat memaksimalkan pelatihan tersebut. Lalu yang terakhir ada ending activities. Dalam ending activities ini terdapat 2 kegiatan, yaitu peer consultation dan action planning. Dalam peer consultation, kita melakukan kegiatan di mana sebagai sesama anggota training, kita dapat melakukan konsultasi. Contohnya, seperti kita dapat meminta peserta dengan sesama peserta training untuk melakukan konsultasi masalah pekerjaan. Lalu yang kedua ada action planning. Dalam kegiatan ini, setelah kegiatan sesama anggota training berkonsultasi, kegiatan action planning di mana sesama peserta training diminta untuk mendiskusikan keterampilan dalam konseling untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang diperlukan dalam keterampilan konseling. Kegiatan seperti ini yaitu meminta peserta untuk bertindak sebagai konsultan satu sama lain, memiliki suatu tujuan, yaitu melakukan konsultasi rekan sejawat yang akan menjadi tinjauan pengetahuan yang diperoleh peserta. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Ya, teman-teman, tidak terasa bahwa materi kita sudah selesai. Saya sangat berharap bahwa teman-teman dapat memahami dan juga mempraktekkan materi yang telah diberikan ya. Oh ya, teman-teman dapat mengumpulkan rangkuman materi tersebut maksimal pada hari Kamis, tanggal 14 April pukul 8 pagi. Kepada email yang tertera ya. Terima kasih.